Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 27 Agustus sampai 2 September tahun 2023, terdapat di dalam Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai ayat 16. Bunyinya demikian. Allah yang hidup dan berhala-berhala, dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindah dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbaik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya, namanya ialah Tuhan semesta alam. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, tidak ada yang lebih bodoh dan lebih absurd yang dapat dilakukan manusia daripada ketika ia memperlakukan berhala, yaitu benda-benda biasa, sebagai Tuhan, sewaktu ia mempertuhankan berhala. Menurut Yeremia, sebuah berhala ibarat orang-orangan di kebun mentimun. Maunya sih menakut-nakuti dan mengusir burung-burung pergi, tapi sebenarnya sama sekali tidak berdaya apa-apa. Bahkan ketika burung-burung datang, hinggap bertengger, menari dan berkicau riang di pundaknya. Menyembah berhala ibarat mengambil kursus baca tulis pada orang yang buta huruf, atau mempercayakan seluruh nyawa dan harta kepada orang yang stroke total, yaitu orang yang menggerakkan anggota tubuhnya sendiri pun dia tidak mampu. Ini bodoh sekali dan absurd sekali. Ya, kendati begitu, toh ada sisi kenyataan lain
yang harus kita katakan mengenai ini, yakni bahwa menyembah berhala itu, meski bodoh, sebenarnya adalah kecenderungan yang sangat manusiawi dan mudah sekali dimaklumi. Tidak ada tindakan yang lebih lumrah yang dapat dilakukan manusia daripada ketika ia berusaha menggambarkan atau memvisualkan Tuhan dalam bentuk berhala dari benda-benda biasa. Ini bodoh, tapi wajar. Sama wajarnya dengan ketika Michelangelo menuangkan imajinasinya tentang suasana surgawi dalam karya-karya lukisannya. Sama normalnya dengan tatkala Leonardo da Vinci melukis Mona Lisa, si gadis dengan sebaris senyuman yang misterius itu. Dan jangan lupa, kita pun sering melakukan hal yang sama. Coba kita jujur, tidak pernahkah Anda membayangkan wajah Yesus, bahkan sosok Bapa di surga, sewaktu Anda bersaat teduh sendirian? Saya katakan kecenderungan tersebut wajar, sebab begini, boleh saja orang senang membaca buku-buku atau menonton film-film misteri. Tayangan-tayangan seperti ini, baik di saluran televisi ataupun melalui HP, sedang naik daun. Namun demikian, dalam kenyataan sebenarnya amat sedikit orang yang bisa tahan hidup dengan misteri semata-mata. Manusia menghendaki kepastian, sebab kepastian inilah satu-satunya yang bisa memberi rasa aman. Manusia membutuhkan jawaban, bukan cuma pertanyaan, apalagi pertanyaan yang tak terjawab. Sedangkan misteri cuma memberikan ketidakpastian, rasa tidak aman. Sebab itu misteri harus disingkapkan. Pertanyaan mesti dijawab. Lebih baik ada jawaban yang salah ketimbang tidak ada jawaban sama sekali. Dalam keadaan seperti ini, benar atau salah bukanlah yang terpenting. Tiada rotan, akar pun jadi. Manusia umumnya juga tidak merasa nyaman hidup dengan yang abstrak-abstrak. Baru ketika orang mencapai tingkat intelektualitas dan kematangan tertentu, ia bisa menikmati hal-hal yang abstrak. Konsep-konsep yang abstrak, rumus-rumus yang abstrak, lukisan-lukisan abstrak. Di tingkat prasekolah, seorang anak belajar tentang 1 jeruk tambah 2 jeruk. Baru dalam tahap yang lebih lanjut, pelajaran berhitungnya meningkat jadi lebih abstrak. Ia belajar simbol-simbol 1 plus 2. Semakin lanjut, abstraksinya juga lebih hebat. Orang bicara tentang akar 3, pangkat 4, atau logaritma, atau sinus, kosinus, tangen atau kotangen, dan sebagainya. Ini menunjukkan betapa konsep-konsep abstrak itu hanya tepat sebagai konsumsi amat sedikit orang, terbatas bagi minoritas elit. Sedangkan mayoritas manusia pada umumnya mereka menginginkan yang konkret-konkret saja. Artinya yang kasat mata, yang tidak kedap rasa, yang transparan, semua kartu terbuka di atas meja, jangan ada kucing di dalam karung. Semua selubung harus disingkap, semua yang remang-remang dibuat terang, semua abstraksi dikonkretkan, dan untuk setiap pertanyaan harus ada jawaban. Ya, betapapun ngawurnya jawaban itu. Sekali lagi seperti dia katakan, lebih baik ngawur tapi ada, ketimbang tidak ada jawaban sama sekali. Tatkala orang tidak tahu apa rahasia di balik gejala guntur atau hujan, ia tidak puas dengan sekedar jawaban, aduh saya tidak tahu. Untuk segala sesuatu mesti ada penjelasan apapun dan bagaimanapun penjelasan itu. Maka orang pun mengatakan, hujan turun karena para dewi sedang mandi, lalu airnya menetes ke bumi. Ngawur memang, tapi puas. Orang tidak lagi berpikir,
berarti dewi-dewi di surga itu jarang mandi. Saudara-saudara, Tuhan adalah roh. Itu kepercayaan kita, juga kepercayaan sebagian besar orang. Tuhan adalah semacam kuasa atau kekuatan yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Tapi puaskah orang dengan penjelasan Tuhan ada bersama-sama kita secara roh, karena itu tidak tampak? Untuk sebagian besar orang, jawabannya adalah tidak puas. Orang baru merasa puas, pasti dan aman ketika yang abstrak itu menjadi konkret. Sebab itu perhatikanlah betapa bersemangat dan betapa menggebu-gebunya orang bercerita bahwa Tuhan telah menampakkan diri serta mengunjunginya secara ragawi, dan orang-orang yang mendengarkan cerita itu mendengar dengan penuh minat. Melihat Tuhan yang abstrak secara konkret bagi banyak orang adalah pengalaman spiritual yang paling mengesankan dan paling luar biasa. Tapi mereka lupa bahwa justru yang sebaliknya lah yang benar. Semakin tinggi tingkat spiritualitas seseorang, ia semakin mampu menikmati kehadiran Allah secara rohani. Bukankah itu tandanya cinta yang dewasa? Sungguh tidak mudah memahami, menghayati, serta menjalin relasi atau komunikasi dengan sesuatu yang tidak kelihatan dan yang pada hakikatnya memang tidak terjelaskan. Sesuatu yang tidak bisa dilihat adalah sesuatu yang tidak dikenal, sebab itu asing. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menjalin hubungan yang akrab dengan sesuatu yang asing? Ini mengingatkan saya kepada sinisme teologi Allah yang mati, atau The God is Dead Theology, yang sempat populer di sekitar tahun 1970-an. Begini kira-kira pertanyaan mereka kepada para penentang mereka. Anda berkata bahwa Anda percaya kepada Allah. Oke. Tapi kemudian Anda berkata bahwa Allah yang Anda percaya itu tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, dan tidak dapat diraba. Pokoknya tidak terjangkau oleh indera manusia. Anda tidak pernah melihat sendiri, Anda mempercayainya semata-mata hanya berdasarkan apa yang dikatakan orang lain, yaitu melalui sebuah buku tua yang bernama Alkitab. Nah, secara objektif dan menurut logika, apa yang membuat pandangan Anda itu lebih sahih, lebih valid dibandingkan dengan keyakinan orang lain yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada? Yang mau dikatakan di sini adalah ternyata sampai teolog-teolog hebat sekaliber mereka pun masih menggantungkan argumentasi mereka mengenai ada tidaknya Allah hanya pada bisa atau tidak bisa dilihatnya yang disebut Allah itu. Dapat kita bayangkan betapa lagi orang-orang Kristiani yang biasa-biasa saja seperti saya dan Anda. Itu sebabnya pemimpin-pemimpin agama yang bijak akan berusaha menolong umatnya supaya mereka lebih mudah mengakses serta menjalin komunikasi dengan Allah mereka. Bagaimana caranya? Sangat sederhana. Dibuatlah sesuatu yang nyata, yang kelihatan, yang terasa, dan yang teraba sebagai alat untuk memudahkan orang mengingat dan mendekat kepada Allah mereka. Yang abstrak dibuat konkret. Dan ini juga yang dilakukan oleh teman saya sewaktu dia berpisah dengan pacarnya. Ia menggelar baju kekasihnya di atas bantal tempat ia meletakkan kepalanya setiap malam. Supaya apa? Supaya ia selalu merasa dekat dengan sang kekasih, baik siang maupun malam. Dan saya yakin sudah pasti teman saya itu tidak bodoh dan tidak gila sehingga bermesraan dengan baju. Jadi saudara, bisa saja bahwa pada awalnya benda-benda biasa yang kemudian menjadi berhala itu dibuat dengan maksud yang mulia.
supaya dengan menatapnya, pikiran orang tertuju kepada Allah. Tidak jahat kan? Jahatkah orang yang karena begitu sayang kepada kekasihnya, lalu menatapi foto sang kekasih berlama-lama, bahkan menciumnya berulang-ulang? Tapi persoalan kita tidak di situ, saudara. Persoalan kita adalah bahwa yang kemudian terjadi adalah betapa mudahnya benda-benda itu sedikit demi sedikit tanpa disadari tidak lagi menunjuk kepada Allah, tetapi menggantikan tempat dan fungsi Allah. Ia diperilah, ia menjadi berhala. Saya mengatakan bahwa penyembahan berhala adalah sesuatu yang manusiawi. Ini karena manusia mempunyai kecenderungan naluriah seperti itu. Pada awalnya, uang atau kerja atau karir adalah alat, lama-lama tanpa terasa ia bergeser menjadi tujuan. Orang hanya bekerja dan bekerja, menumpuk harta demi harta, mengejar pangkat demi pangkat tanpa tahu lagi untuk apa semua itu. Atau orang yang pada awalnya terpaksa korupsi kecil-kecilan guna menutupi kebutuhan hidupnya sekeluarga, tapi lambat laun jadi keasikan dan korupsi pun berubah fungsi menjadi gaya hidup. Begitulah kecenderungan naluriah manusiawi. Gampang sekali melenceng dari tujuan semula. Sebab itu, saudara, bila diibaratkan dengan sebatang pohon, maka sebelum keburu bertumbuh jadi pohon besar, berakar kuat serta merusak, Tuhan yang mengetahui sedalam-dalamnya segala seluk-beluk kecenderungan manusiawi kita, menitahkan agar kita segera memotongnya sementara ia masih tunas. Keluaran 20 ayat 4-5 mengatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.